Informasi penting hari ini untuk seluruh penerima bansos karena Kemensos RI mengumumkan terkait dengan strategis atau prosedur penyaluran bansos di tahun 2025. Benarkah data-data para penerima akan berubah? Akan ada penerima baru dan juga akan ada penerima lama yang tidak mendapatkan bantuan lagi? Sekaligus ada BLT senilai 900.000 tetapi bukan penyaluran dari BLT Dana Desa ataupun BLT BBM. Kira-kira ini BLT apa dan informasi penting apa hari ini? Maka dari itu teman-teman, silahkan kalian stay terus di channel Nitas TV dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan silahkan teman-teman semua ikuti akun FB aku karena aku bakal bagi-bagi giveaway bagi kalian yang telah mengikuti akun FB aku ya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih bagi yang telah bergabung di channel Nitas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya ya. Amin. Di video kali ini aku bakal menginformasikan terkait dengan bansos kembali di tahun 2025. Karena teman-teman semua kalian harus mengetahui ada beberapa perbedaan penyaluran bansos di tahun 2024 dan juga di tahun 2025. Dan disinyalir di tahun 2025 ini akan ada juga perubahan-perubahan data penerima bansos. Nah, kira-kira benar atau tidak? Nah, dikutip dari Kemensos RI atau Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul menghadiri rapat koordinasi tingkat kementerian membahas mekanisme penyaluran bantuan sosial atau bansos pasca penerbitan instruksi Presiden atau Inpres tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Rapat digelar di kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos memiliki berbagai tantangan, di antaranya error dan exclusion error, di mana inclusion error ini merupakan kesalahan dalam data yang seharusnya tidak tercatat tetapi masuk sebagai penerima bansos. Sedangkan exclusion error adalah kesalahan data yang seharusnya tercatat tetapi tidak tercatat sebagai penerima bansos. Nah, kebalikan dari inclusion. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional adalah data dinamis yang mencakup berbagai perubahan seperti kematian, perpindahan, domisili, dan lainnya. Proses validasi dan verifikasi terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan. Nah, jadi teman-teman semua, pada tahun 2025 ini data yang digunakan adalah data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana nanti bakal dilakukan verifikasi dan juga perubahan-perubahan data bagi teman-teman semua selaku KPM yang telah berpindah domisili dan juga sebab-sebab lainnya yang telah aku informasikan juga di video aku. Terdapat 8 kategori yang bakal dihapus namanya sebagai penerima bansos di tahun 2025. Karena teman-teman di tahun 2024 kemarin ada beberapa error yang telah disebutkan oleh Kemensos. Ya, salah satunya yaitu seharusnya nama tersebut tercatat sebagai penerima bansos tetapi faktanya tidak masuk, dan juga sebaliknya yang seharusnya tidak layak menerima bansos tetapi mendapatkan bansos. Nah, di tahun 2025 akan dilakukan perubahan teman-teman. Nah, dalam rapat tersebut Gus Ipul memaparkan 3 langkah strategis yang disiapkan Kemensos untuk mengoptimalkan penyaluran bansos. Teman-teman semua wajib ketahui, langkah yang pertama adalah pra penyaluran, meliputi penyesuaian regulasi seperti revisi Peraturan Menteri Sosial atau Permensos tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan pelaksanaan program sembako, termasuk pembentukan Satgas Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Langkah yang kedua teman-teman, penyaluran bansos direncanakan dilakukan serentak dengan pengawasan ketat melalui Des Pengaduan. Pendampingan sosial akan dilakukan untuk memastikan ketepatan distribusi bantuan. Nah, berarti di tahun 2025 ini bantuan disalurkan secara serentak teman-teman berdasarkan dari website Kemensos RI. Selanjutnya, Gus Ipul juga mengungkapkan, kami ingin bansos tidak hanya menjadi perlindungan sosial tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan. Yang terakhir teman-teman, evaluasi dan pemuktahiran data. Kemensos akan memperbaharui data penerima bansos secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nah, teman-teman semua, Kepala Badan Pusat Statistik
menambahkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang mengintegrasikan data DTKS, P3K, dan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek yang selama ini kita sebut akan menjadi dasar penyaluran bansos. Data ini diperbaharui secara berkala melalui jalur formal dengan musyawarah desa hingga ke dinas sosial dan jalur partisipatif melalui aplikasi cek bansos. Nah, seperti yang udah aku informasikan bahwasannya cara mendaftar itu ada dua, teman-teman. Melalui offline ya, menggunakan kepala desa setempat atau yang disebut dengan jalur formal. Ada juga menggunakan aplikasi cek bansos yang disebut dengan jalur partisipatif. Nah, kalau kalian mau usul sanggah, ada yang tidak layak mendapatkan bansos tetapi kalian mau sanggah, itu bisa lewat aplikasi cek bansos. Atau kalian bisa melalui aplikasi cek bansos untuk mengusulkan diri sebagai penerima bansos. Karena ini aplikasi cek bansos ya langsung terhubung oleh Kemensos, teman-teman. Kak Gus Ipul menjelaskan bahwa triwulan pertama tahun ini masih menggunakan data lama. Kabar gembira ya, bahwasannya tahap 1 baik PKH, BPNT dan juga seluruh penerima bansos lain ini masih pakai data DTKS atau data lama. Nah, sementara data tunggal sosial ekonomi nasional digunakan secara penuh mulai triwulan kedua atau ketiga. Nah, kami akan memastikan tidak ada lagi ASN, TNI, Polri atau pihak lainnya yang tidak berhak mendapatkan bansos. Nah, jadi kabar gembira untuk teman-teman semua selaku KPM lama nanti masih mendapatkan di tahap pertama, tetapi nanti bulan kedua nanti bakal diperbaharui, teman-teman. Siapa aja yang layak dan siapa saja yang tidak layak langsung di cut off. Bagi teman-teman semua yang tidak layak langsung dihapus namanya, teman-teman. Selanjutnya adalah terkait dengan BLT 900.000. Nah, BLT 900.000 yang aku maksud ini adalah BLT yang dikhususkan untuk buruh para pekerja, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya ya, teman-teman, yaitu BLT 900.000 yang kemarin disalurkan pada tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto. Nah, insya Allah bakal direncanakan juga, teman-teman, di tahun 2025 ini pun ada penyaluran BLT untuk para pekerja. Nah, jadi teman-teman, itulah dia informasi penting kali ini. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.